Saudara pendengar di segenap penjuru tanah air, selamat bergabung dengan Lumen Indonesia. Lumen Indonesia siap melayani Anda setiap hari. Saudara terkasih, marilah kita bersatu dalam Tuhan kita Yesus Kristus yang tidak berubah dahulu, sekarang, dan selama-lamanya. Allah Sang Maha Rahim mengasihi dan menerima sebagaimana adanya kita. Allah Bapa kita di surga senantiasa bersedia menolong, menghibur dalam menghadapi segala permasalahan hidup sehari-hari. Saudara-saudari, marilah kita mendengarkan renungan dengan judul Bagaimana Dapat Percaya? Yang berdasarkan pada Injil Yohanes bab 3 ayat 34 dan 36. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Barang siapa percaya kepada anak, ia peroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah. Dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Saudara-saudari terkasih, dalam nama Tuhan Yesus Kristus. Dalam firman hari ini, Tuhan kita Yesus Kristus berkata, "Siapa yang datang dari atas adalah di atas semuanya. Siapa yang berasal dari bumi, termasuk pada bumi, dan berkata-kata dalam bahasa bumi. Siapa yang datang dari surga adalah di atas semuanya. Ia memberikan kesaksian tentang apa yang dilihatnya dan yang didengarnya, tetapi tidak seorang pun yang menerima kesaksiannya itu. Siapa yang menerima kesaksiannya itu, dia itu akan mengaku bahwa Allah adalah benar. Sebab siapa yang diutus Allah, dialah yang menyampaikan firman Allah, karena Allah mengaruniakan rohnya dengan tidak terbatas. Bapa mengasihi anak dan telah menyerahkan segala sesuatunya kepadanya. Barang siapa percaya kepada anak, ia peroleh hidup yang kekal. Tetapi barang siapa tidak taat kepada anak, ia tidak akan melihat hidup, melainkan murka Allah tetap ada di atasnya." Saudara-saudari terkasih, firman pada hari ini membedakan antara yang bersifat surgawi dengan yang duniawi. Dalam kehidupan sehari-hari, kita mengenal adanya kehendak Tuhan dan keinginan manusia. Seringkali kita cenderung langsung mengikuti keinginan sendiri dan lupa menyelidiki keselarasannya dengan kehendak Allah. Atau kita cenderung mengerdilkan kehendak Allah sekedar sama dengan tidak melanggar aturan saja. Tanpa sadar, keinginan pribadi juga mendikte kita untuk menilai kenyataan lebih sering sebagai cacat daripada rahmat, sehingga kita tidak mensyukuri yang ada secara penuh, melainkan menginginkan yang tidak ada, bahkan bersikeras untuk memaksakan keinginan tersebut dapat terpenuhi. Dalam latihan rohani Ignatian, ketiga reaksi manusia ini, yaitu tidak bersyukur penuh, menginginkan yang tidak ada,
dan memaksakannya terpenuhi disebut sebagai 3 dosa pokok manusia. Bedanya adalah efek saat kita mengikuti keinginan sendiri dengan kehendak Allah. Saudara-saudari terkasih, dalam psikologi, ilmuwan Hawkins menemukan sistem level energi dan membedakannya menjadi 2 kelompok berdasarkan tingkat efektivitas, yaitu level energy force yang hasilnya kurang efektif dan level energy power yang menghasilkan manfaat pertumbuhan. Ciri energi pada level force ialah adanya desakan atau hawa nafsu yang mendikte pikiran, perasaan, dan tindakan hingga segera tersalurkan. Misalnya, ketakutan yang membuat kita menafsirkan stimulus sebagai ancaman hingga merasa cemas dan kita menghindarinya. Keinginan yang melihat kenyataan itu mengecewakan hingga terus merasa kurang dan mencandu. Kemarahan yang menganggap perbedaan sebagai bentuk perlawanan hingga membenci dan menyerangnya. Ataupun kesombongan yang kaku menuntut standar sempurna hingga menghakimi dan langsung bereaksi secara berlebihan. Sedangkan ciri energi pada level power ialah adanya kesadaran memilih pikiran, perasaan, dan tindakan secara mandiri, atau terbebas dari kecenderungan untuk otomatis mengikuti desakan. Contohnya, keberanian yang menganalisis kelayakan hingga tervalidasi sebelum mengambil tanggung jawab untuk memberdayakan sumber-sumber yang ada, atau netralitas yang memandang kenyataan sebagai rahmat yang memuaskan, hingga percaya untuk melepas kontrol dan berserah ke dalam penyelenggaraannya. Saudara-saudari terkasih, adalah seorang anak yang mengambil tanggung jawab untuk merawat orang tuanya yang sudah lansia. Dalam proses merawat sendiri orang tuanya, anak mengalami gejolak emosi yang masih dapat ia kelola dengan wajar. Untuk mengantisipasi resiko emosi meningkat dan lepas kendali, ia pun berinisiatif untuk melakukan pantang dan puasa. Seiring puasa dan pantang selama kurang lebih 30 hari, hatinya melembut. Ia menjadi rileks dalam interaksi dengan lansia, menaruh hormat pada kenyataan dan tidak terpaku pada standar, hingga lahir sukacita penuh untuk melayani sesuai kebutuhan. Saat mendapat tawaran pekerjaan baru, ia mencari pengasuh dan langsung mendapatkannya secara kebetulan, hingga terasa Allah lah yang menyediakannya. Dalam keadaan penuh rahmat, tetap muncul keinginan untuk mempertahankan, bahkan menambah rahmat, hingga ada resiko reaksi berlebihan. Saudara terkasih, marilah kita masuk dalam saat hening sejenak untuk meresapkan renungan yang baru saja kita dengar bersama dalam kehidupan iman kita masing-masing. Maukah saya menaruh hormat dan bersyukur penuh atas kenyataan sekarang? Marilah kita berdoa. Tuhan Yesus, terima kasih atas firman-Mu pada hari ini. Kami mengaku, hati kami kurang percaya kepadamu dan pikiran kami masih sering terpaku pada standar aturan manusia.
mata kami pun menjadi buta, dan telinga kami pun menjadi tuli, hingga salah menafsirkan kenyataan sebagai cacat dan bukan rahmat. Tuntunlah kami melepas kendala dan percaya berserah ke dalam penyelenggaraanmu. Amin. Semoga kita semua selalu dinaungi dan dibimbing oleh berkat Allah yang Maha Kuasa, dalam nama Bapa dan Putra dan Roh Kudus. Amin. Dengan penuh kasih dan sukacita, Lumen Indonesia mengundang saudara-saudara seiman di segenap penjuru tanah air. Sekiranya ada tanggapan ataupun saran, kirimkan surat Anda ke Lumen Indonesia. Terima kasih atas perhatian Anda. Sampai berjumpa lagi dengan Lumen Indonesia pada waktu dan gelombang yang sama esok hari.